Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran berkat dalam keluarga dengan topik Struggle, Submission, Sacrifice. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Waktu SMP ada yang namanya Lupus. Kenal ya? Kalau yang nggak tahu berarti berarti saya begitu tuanya saya gitu ya. Jadi lupus itu adalah termasuk saya juga karakter lupus hebat ya. Dia ganteng, terus humoris. Pintar nggak ya? Pintar juga termasuk ya di kelas ya. Nggak pintar mungkin nggak kali ya. Tapi seperti kayak gimana lah. Nah, waktu dia pacaran atau gimana, kita laki-laki itu maunya seperti kayak lupus saat itu. Mungkin rambutnya pun di banyak yang meniru-niru ya. Nah, jadi dengan waktu kita pacaran itu kita niru-niru yang di lupus. Kita punya situasi berbunga-bunga lah segala macam. Nah, perasaan seperti itu kita tahu identik kalau kita cinta itu seperti itu. Dari kecil kita diajarkan bahwa kalau perasaan saya berbunga-bunga, perasaan saya sama seperti kita dengan cinta Tuhan ya. Kita mesti berbunga-bunga setiap hari. Waktu bangun tidur, wah aku mengasihi engkau. Waktu baca Alkitab seperti kayak, wow, dapat wahyu segala macam. Menurut kita cinta itu seperti itu. Karena kita diajarkan cinta, maka Tuhan katakan bahwa aku memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang aku berikan itu tidak seperti dunia berikan. Nah, apa? Kebanyakan dari kita, kalau dari kepala kita tentang cinta itu yang sesuatu yang berhubungan dengan emosi. Apa yang terjadi kalau emosi itu sudah hilang? Kita katakan, kok saya sudah nggak cinta Tuhan lagi ya? Kok saya sudah nggak cinta istri saya? Kok saya sudah nggak cinta suami saya? Karena kenapa? Perasaan itu sudah hilang. Udah nggak ada feeling lagi. Apa yang terjadi? Kita mencari sesuatu yang lain untuk menambahkan feeling ini. Biasanya kalau laki-laki, sorry kata, kalau saya mau gosip sedikit, kalau mereka sudah punya uang sedikit, biasanya akan melirik istri yang lain. Istri lain, wanita lain. Wanita kalau sudah gimana dengan suami, ada yang namanya untuk menghilangkan untuk mengisi hati ini dengan berbelanja ke sana kemari. Makanya ada yang addicted, dia punya beli barang seenaknya segala macam. Kenapa? Hatinya sudah mulai kosong, sudah nggak ada feeling. Itu diajarkan oleh dunia. Nah, tetapi yang Tuhan ajarkan adalah tentang kasih. Itu berhubungan dengan 3 hal. Satu yang namanya dengan struggle. Kenapa? Dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai Malaki, itu hukum-hukum Taurat tentang firman segala macam mengajarkan kasih yang berjuang, penuh dengan pertempuran, yaitu penuh dengan perbuatan, bahwa saya harus melakukan ini, saya harus nggak boleh makan ini, saya harus mempersembahkan sesuatu. Jadi harus ada waktu-waktu tertentu, disiplin segala macam. Jadi namanya struggle. Di sini siapa yang kalau disiplin itu tidak struggle? Bohong. Disiplin itu struggle. Siapa yang mesti di sini pas capek, bangun tidur, ngantuk, udah gitu, wow, langsung berapi-api kerja, biarpun ngantuk enggak. Kadang-kadang tubuh ini katakan, aduh, saya malas bangun, saya mau istirahat, saya nggak mau kerja segala macam. Tapi kita bangkit, karena kenapa? Saya butuh pekerjaan ini, saya butuh sesuatu ini. Namanya struggle seperti itu. Kita melupakan segala sesuatu untuk melakukan ini. Itu namanya cinta atau love. Di perjanjian lama artinya seperti itu. Nah, di perjanjian kita sudah terangkan lagi ada beberapa, saya bukan ngomong ini adalah tentang untuk membandingkan atau bagaimana saudara kita di luar yang kita kenal mayoritas cinta itu namanya adalah submission, tunduk. Banyak ya kalau seorang istri mencintai suaminya harus pakai kerudung, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus hormat segala macam. Submit, enak nggak? Siapa di sini kalau saya nggak tahu kalau wanita-wanita di luar kalau disuruh jadi nggak boleh sekolah. Saya gosip sedikit boleh ya. Sekarang lagi situasi, ada yang ngerti, ada yang lagi yang tentang Afghanistan? Apa nggak ada yang melihat berita Afghanistan? Nggak ada yang tahu? Tahu ya, tapi tahu tidak mendalami ya. Cuma tahu, mendalami nggak?
Nah, 20 tahun yang lalu, wanita itu nggak boleh sekolah. Waktu zaman Taliban, pertama kali, Taliban dia itu memerintah nggak boleh sekolah wanita. Wanita itu mesti di rumah. Setelah Amerika masuk, Taliban jatuh, wanita boleh sekolah. Sama seperti di negara-negara Arab boleh sekolah. Saudi boleh sekolah wanita, tapi di negara Afghanistan nggak boleh sekolah wanita. Tapi setelah Amerika masuk, pemerintahan Afghanistan yang baru dibikin, wanita boleh sekolah. 20 tahun akhir wanita boleh sekolah. Dari yang kecil sampai sekarang sudah besar, 20 tahun itu bukan jangka waktu yang pendek. Kita sekolah 12 tahun ya, SD, SMP, SMA, kuliah, plus pas 20 tahun. Sekarang Taliban naik lagi dan semua wanita nggak boleh kerja. Nggak boleh sekolah. Apa yang terjadi? Wanita mesti tunduk, submit. Karena peraturan segala macam. Mulut kita bilang, kok begitu? Saya nggak tahu. Tandanya dikatakan bahwa ada yang namanya submit itu seperti itu. Tunduk walaupun hati ini nggak enak. Gitu loh. Nah, perjanjian baru. Saya kenapa ngomong seperti gitu? Ada 3 hal seperti ini. Saya mungkin ekstrim kali ya memakai kata submit, tunduk seperti kayak orang-orang di Afghanistan. Bukan. Tapi kita mengerti cinta itu tunduk seperti itu. Maka dikatakan, hai para istri, tunduklah kepada suamimu. Dikatakan tunduk. Tunduk seperti itu? Bukan. Tapi dikatakan submit. Walaupun kadang-kadang, Tuhan kayaknya nggak benar. Kok Tuhan kayaknya melakukan begini? Menurut saya Tuhan salah. Banyak dalam hidup, apa cuma saya doang? Saya pernah menyalahkan Tuhan. Dalam hidup seringkali kita sering menyalahkan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, seharusnya Tuhan nggak berbuat begini. Tuhan selalu salah. Tapi kadang-kadang hati ini mesti tunduk. Kenapa? Karena kita mengasihi Allah. Tunduk kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah sacrifice. Pengorbanan. Kasih mencintai seseorang, kalau kita tidak berkorban, kasih bukan? Tidak. Suami istri di dalam keluarga, sang suami berkorban untuk istrinya, para istrinya berkorban untuk suaminya, itu mengatakan mengasihi. 3 hal seperti ini ada hubungan nggak dengan yang tadi berbunga-bunga? Hati ini seperti kayak wow, menikmati surga. Ada nggak? 3 tidak ada berhubungan dengan feeling. Yang satu struggle, nggak ada enak-enaknya. Yang satu submit juga nggak ada enak-enaknya. Kalau dikatakan bahwa kalau kamu disuruh berjalan 1 kilometer, berjalan 2 kilometer, enak nggak? Nggak enak. Yang ketiga adalah sacrifice. Sacrifice adalah, sorry kata mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau misalnya kita makan 1 piring, nasi cuma 1 piring, misalnya para suami sama istri cuma makan 1 piring, kalau suami nggak mengatakan seperti, ini nasinya buat kamu 1 piring, saya masih kenyang, walaupun lapar. Mungkin seharusnya seperti begitu ya, seharusnya bukan diambil. Para suami akan berkorban bagi istrinya. Kamu makan aja, saya nggak apa-apa. Mungkin para istri saat itu juga melihat suaminya bekerja keras dari pagi sampai sore, nasi cuma 1 piring, dia katakan, suami kamu makan aja, saya nggak apa-apa, saya masih kenyang. Ada pengorbanan. Waktu ada pengorbanan, itu yang namanya intisari dari kasih, cinta. Nah, mungkin agak sedikit menjelaskan ya, kenapa seperti itu? Itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Kalau kita mengerti 3 hal seperti ini, dan kita praktekkan kepada Tuhan, luar biasa hasilnya. Benar-benar luar biasa. Kalian dalam hubungan suami istri perkawinan tidak akan punya masalah. Kalian mau berhubungan di dalam nanti networking, kalau kalian mengerti 3 hal ini, kalian akan menuai luar biasa. Saya mengenal banyak sekali orang-orang yang mempraktekkan 3 hal seperti ini. Hasilnya luar biasa. Benar-benar luar biasa. Saya ngomong seperti gini bukannya untuk membebankan kalian biar semakin tunduk, semakin bisa dikerjain orang. Enggak. Firman Tuhan katakan kalau kamu disuruh berjalan 1 kilometer, berjalan 2 kilometer, itu bukan disiksa sama Tuhan. Enggak. Ada sesuatu yang Tuhan mau taruh di sana, kita dipersiapkan. Pada waktu kita sampai di sana, kita sudah siap untuk melakukan pekerjaan yang next yang lebih besar. Karena prinsip setiap perkara kecil, setiap perkara besar, kalau kalian nggak pernah mempersiapkan diri. Kemarin saya cerita ya, Abraham Lincoln, dia punya moto, kalau dia disuruh orang untuk menebang pohon, disuruh menebang waktunya 6 jam. Kalau kita biasanya kita akan pakai kampak ya, kita nebang pakai kampak.
kita akan ambil kampak tersebut, kita tebang-tebangin. Sibuk sekali, artinya sibuk. Kita harus biar secepatnya kita harus tumbangkan yang di pohon dengan apa yang ada. Tapi Abraham Lincoln katakan, kalau saya disuruh menebang pohon dan punya waktu 6 jam, saya akan pergunakan waktu 4 jam untuk mengasah kampak saya. 2 jam baru. Apa yang terjadi? 6 jam beres. Kebanyakan dari kita dari awal kita nggak melihat kampak tersebut. Ya kampak seharusnya bisa menebang pohon. Saya dulu nggak ngerti yang namanya, di sini tahu nggak ada yang namanya gergaji. Saya pikir dulu gergaji nggak perlu diasah, karena waktu dipegang tajam. Iya ya, benar ya, gergaji kalau kita pegang kulit tajam ya. Tapi kalau sini ada tukang, kalau ada tukang kayu biasanya, sebelum dia kerja, sebelum dia memotong, apa dikatakan? Ngasah dulu. Gergaji diasah, saya katakan ini habis basin waktu aja, langsung aja potong. Tukang potong kayu, kalau di sini ada kontraktor ya, saya dulu ya memperhatikan, itu tukang kayu saya pikir dia ngabisin waktu. Enggak, dia datang kerja, dia asah dulu semuanya. Dan berapa lama dia ngasah lagi, karena kenapa? Setiap pekerjaan kita itu perlu ada yang dipertajam. Begitu dalam hidup kita. Kalau kita dalam hidup kita tidak bisa pertajam. Kalau kita mengatakan, kita mau cari uang aja, kita mau lakukan ini, kita mau lakukan kegiatan aja. Apa yang terjadi? Kita burnout. Waktu burnout, kita jatuh, ataupun kadang-kadang kita nggak mencapai apa yang harus kita capai. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, yang tadi saya dikatakan ya. Bersiap diri, itu ada hubungannya dengan namanya investasi. Apa itu investasi? Kalau kita investasi, siapa dari sini, kalau misalnya kita punya uang 100.000, kita kebutuhan makannya misalnya 100.000, cukup cuma 100.000, apa yang terjadi? Ada nggak uang untuk kita investasikan? Tidak ada. Saya nggak bisa ngomong kepada kalian harus melakukan investasi. Kalau kalian nggak punya sesuatu yang lebih untuk maka Tuhan katakan, orang siapa yang mempunyai, dia akan ditambahkan. Siapa yang nggak punya, apapun yang ada dia katakan, ditarik. Kalau kita cuma punya 100.000 untuk makan, bisa nggak kita berinvestasi? Tidak bisa. Mau beli buku nggak bisa. Atau dikatakan, saya mesti kerja dari pagi sampai sore, cuma bisa menghasilkan, misalnya dari pagi sampai ketemu malam, sampai tidur, cuma bisa menghasilkan uang untuk buat makan aja, buat tempat tinggal aja. Bisa nggak kita berinvestasi? Waktu sudah habis dari pagi sampai malam. Uangnya tersebut sudah habis buat makan. Bisa nggak berinvestasi? Nggak bisa. Bisa nggak kita meningkatkan hidup kita? Nggak bisa. Bisa kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih? Nggak bisa. Jadi pertama yang kalau kita mau mempersiapkan diri, kita harus mengakui bahwa ternyata saya sudah ada yang di paling bawah nih. Kalian harus mengakui dalam hidup kalian bahwa kalian ini susah. Saya sudah nggak mampu lagi. Saya sudah tidak punya harapan lagi di dunia ini. Kalau kalian masih punya harapan dalam kehidupan kalian nggak bisa mempertajam hidup kalian. Kenapa? Kalian akan mengatakan, saya udah enjoy kok dengan pekerjaan saya enjoy dengan kehidupan saya nggak ada masalah dengan kehidupan saya. Bisa nggak dipertajam? Tidak bisa. Kalau kalian mengatakan, tukang kayu ya, motong kayu, saya bilang, gergajinya mesti diasah. Enggak, begini sudah cukup. Kamu gergaji gini butuh 3 jam, memang 3 jam. Enggak, kalau kamu lakukan seperti ini bisa cuma setengah jam. Enggak, saya enjoy dengan 3 jam. Apa yang terjadi? Kalian tidak bisa mempertajam hidup kalian. Kalian tidak bisa mempersiapkan hidup kalian. Karena kenapa? Kalau kalian tidak melihat ini sesuatu yang urgent, sesuatu hal yang bisa menyelamatkan kalian ini benar-benar sudah yang terpuruk. Kenapa saya ngomong seperti gini? Karena saya pernah ngalamin yang paling bawah. Kenapa mengalami yang di paling bawah? Sebelumnya saya nggak pernah mempersiapkan diri. Kenapa? Pendapatan saya lumayan. Saya nggak ke gereja juga nggak ada masalah. Saya punya pengalaman, saya buka restoran dulu ya, lumayan.
Saya secara finansial bagus, secara di dalam keluarga juga bagus, saya dihormatin segala macam. Apa yang terjadi? Saya nggak butuh yang namanya Tuhan. Bukan nggak butuh nama Tuhan. Saya nggak butuh yang namanya rohani. Saya sudah lahir baru, saya sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi saya anggap pertumbuhan rohani saya ini cuman hal nanti aja. Kalau saya sudah tua, sudah umur 60-an, baru saya cari Tuhan lagi. Kalau sekarang mendingan saya cari uang dulu. Sama saya menggergaji. Saya nggak perlu mengasah. Saya dengan gergaji sekarang udah cukup. Kalian tidak akan bisa mempersiapkan diri. Saya ngomong persiapkan diri sebenarnya kalian tidak akan bisa. Saya jelaskan begitu jawabannya kalian tidak akan mau. Karena kenapa? Kenapa orang Israel 400 tahun di Mesir? Siapa dari sini kalau mengatakan itu adalah janji Tuhan, orang Israel 400 tahun di Mesir dijajah? Itu adalah takdirnya orang Israel 400 tahun. Siapa yang merasa seperti itu? Dulu saya merasa Tuhan seperti itu. Karena kenapa? Tuhan sudah berbicara kepada Abraham bahwa keturunannya akan 400 tahun di Mesir. Itu sudah nasib, sudah takdir. Dikatakan, jalanin aja. Apa yang terjadi? Orang Israel 400 tahun. Malah 430 tahun di Mesir dijajah. Karena kenapa? Mereka enjoy dengan kekurangan mereka. Mereka nggak mau berubah. Orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mengatakan hidup saya sudah hancur sekarang, saya butuh pertolongan Tuhan. Kalau kalian mengatakan bahwa jangan nunggu sampai jatuh ya. Puji Tuhan, saya mau cerita sedikit ya. Walaupun saat itu saya paling bawah, saya nggak punya makan gaji saya 50.000, saya kasih tahu ke kalian, saat itu saya masih punya saham. Tapi saham juga lagi jatuh. Siapa di sini kalau beli saham lagi jatuh, kalian pasti memikir, saya beli, misalnya saya ingat banget saya beli saham harga saham bumi kurang lebih 2.000-an, harga bumi turun ke 300. Tahu sama saham bumi, namanya ada PT Bumi Resource ya. Kalau kalian yang main saham dulu, saham ini naik tinggi-tinggi, saya beli harga 3.000 jatuh ke harga 300. Tinggal 10%. Saya masih berpikir uang saya masih banyak di sana. Karena kalau saham biarpun jatuh, belum dicairkan, tunggu dicairkan. Jadi, saya melihat walaupun saya punya uang sedikit, karena saya nggak pegang sama sekali di saham semua, masih ada cicilan mobil saat itu, saya merasakan bahwa saya sudah yang paling bawah. Puji Tuhan, kalau kalian harus merasakan yang paling bawah sampai habis uang, baru bertobat, kalian bisa mengalami. Saat itu saya berpikir, something wrong dengan hidup saya. Kenapa saya mesti begini? Kenapa saya mesti menjalani seperti tidak ada berkat? Saya mau bekerja, saya tidak ada hasil. Nah, sebelum jatuh sampai tergeletak, saya menyadari kalau saya sudah jatuh. Jangan kalian sudah tergeletak habis, sudah tidak punya tenaga, baru kalian katakan, iya, saya perlu pertolongan. Saya baru mau berubah. Di situ tenaga kalian akan jauh terkuras. Jadi firman Tuhan katakan, kalau hari ini Tuhan berbicara, bukalah hatimu. Jangan sampai kita tetap memperkeraskan hati kita bahwa enggak, saya masih bisa dengan saya sendiri. Sekali lagi, sebelum kalian terlampau jatuh, mendingan kita katakan, Tuhan, saya memerlukan Engkau. Saya sudah jatuh, hidup saya hancur. Pada waktu kalian mengatakan seperti itu namanya mempersiapkan diri pertama kali. Mempersiapkan diri kalian bukan hanya membaca firman ke gereja, kita ikut segala macam, bukan. Kamu katakan bahwa hidup saya sudah hancur. Saya perlu pertolongan Tuhan. Tuhan, saya harus berbuat apa? Mempersiapkan diri adalah mempertajam diri. Ke satu saya katakan tadi, akuilah, bertobatlah. Kalau firman Tuhan katakan bahwa tunduklah kepada Allah dan lawan si iblis. Kita nggak bisa melawan si iblis kalau kita belum tunduk sama Allah. Bagaimana kita tunduk sama Allah? Kita katakan bahwa Tuhan, saya nggak bisa berbuat apapun juga tanpa Engkau. Nah, itu mempertajam diri. Yang kedua adalah, saya yakin sekali,
Kalau kita sudah tunduk sama Tuhan, Tuhan itu bukan Allah yang mengatakan, lu dulu lagi seneng gak mau balik sama Tuhan. Sekarang sudah susah, baru balik sama Tuhan. Gue pengen lihat dulu. Hati lu kalau tidak bulat, saya gak mau bantu. Saya dulu berpikir Allah seperti itu. Enggak. Waktu saya tunduk dengan hati ya, bukan perkataan atau bukan manipulasi. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, sorry. Ternyata saya salah. Ternyata selama ini saya salah. Waktu saya tunduk kepada Tuhan, cuman 1 detik jawaban Tuhan. 1 detik kemudian Tuhan tolong saya. Sama seperti anak-anak yang hilang pada waktu dia kembali kepada bapaknya. Dia nggak nunggu anak itu datang, dia lihat dulu. Coba gue tunggu sampai 2-3 hari. Kalau dia memang benar-benar bertobat, baru gue akan tolong. Enggak. Bapaknya berlari kepada anaknya, dan sebelum anak itu berbicara apapun, diambil, diberikan segala sesuatu. Itu yang saya alami. Tetapi yang jadi masalah adalah hati kita mau nggak tunduk sama Tuhan? Mau nggak hati kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya salah. Saya mau berubah. Mulai hari ini saya mau berubah. Mulai hari ini saya mau ngambil keputusan. Saya mau berubah, Tuhan. Tunjukkan kepada saya jalan. Kalau hati kalian percaya dengan mulut mengaku, tindakan keluar. Detik saat itu juga pintu itu kebuka. Kalau dikatakan bahwa saya sudah menunggu bertahun-tahun, tapi saya belum mendapatkan. Enggak, itu saya nggak percaya. Itu saya nggak percaya. Pada waktu kita kembali sama Tuhan, Tuhan pasti bantu. Kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan, kehidupan kita dipertajam. Kehidupan kita dipertajam pada waktu kita melangkah, bukan skill kita yang dipertajam. Kita semakin mengetahui Tuhan itu baik. Tuhan, kemarin kita udah mengatakan ya, tentang namanya networking. Kalau hati kita sudah dipertajam, kita sudah bisa mengetahui kebaikan Tuhan. Tuhan, saya mesti tolong siapa lagi? Tuhan tunjukkan kepada siapa yang harus saya tolong. Jangan kita katakan, Tuhan tolongin saya. Pada waktu kita sudah mengetahui bahwa Tuhan, thank you. Saya mau menundukkan hidup saya mau menerima Tuhan sebagai dikatakan menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya dalam ucapan. Dikatakan bahwa Yesuslah yang berkuasa dalam hidup kita. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Saya tunduk sekarang. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, saya ingat sekali Tuhan katakan kepada saya, tanya Aling, ada kerjaan apa? Ingat ya perkataan itu, saya selalu dikatakan bahwa saya nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong berkati pekerjaan saya. Tolong carikan saya pekerjaan yang besar untuk bisa melunasi semua hutang-hutang saya. Supaya saya bisa membeli rumah, supaya saya bisa membeli, biasanya lo mau merit, saya mau merit, tolong dikasihin uangnya. Enggak. Satu saya katakan, saya diam, Tuhan sorry. Dan Tuhan katakan, tanya Aling ada kerjaan apa? Dan saya tanya Aling. Saat Aling itu istri saya tanya istri saya, ada kerjaan apa? Saya membuka hidup saya, ada kerjaan apa? Saya nggak bertanya, Ling, teman lu yang orang kaya, ada perusahaan nggak yang mau nerima gua yang jadi direktur? Kah? Atau dikatakan, saya ada pengalaman restoran. Kira-kira ada teman lu nggak yang punya restoran? Gue mau kerja jadi restoran. Enggak. Tuhan katakan, tanya Aling ada kerjaan apa? Kalau dia katakan jadi OB, jadi OB. Berarti memang itu adalah dikatakan kemauan Tuhan. Saya sudah menundukkan diri. Saya nggak anggap bahwa semua orang seperti itu, bukan. Tetapi hati kita, cara kita mempertajam adalah yang tadi. Mau gak kita disuruh apapun sama Tuhan, kita jalan. Itu yang mempertajam hidup kita. Tuhan suruh ke sana, kita berjalan. Tapi motivasinya adalah bukannya Tuhan kayak ke kiri, ke kanan, bukan. Siapa yang bisa saya tolong? Siapa orang yang bisa saya bantu? Tuhan tolong pertemukan saya dengan orang-orang supaya saya bisa bantu orang tersebut dan juga saya bisa meningkatkan skill saya. Bantu sesuatu, kalau kita nggak ngerti yang kita kerjakan, ujung-ujungnya apa? Mengganggu. Yang tadinya membantu jadi mengganggu. Kenapa? Ada orang nimba, misalnya kecapean. Tuhan katakan bantu orang tersebut, nimba. Apa yang terjadi? Gimana caranya ya? Terus karena kita nggak ngerti.
Saya pikir nimba, kamu kok nimba pakai ember kecil begini, ngambil gentong yang gede. Biar cepat. Apa yang terjadi? Membantu apa mengganggu? Saya mengganggu ya. Kamu nggak ngerti caranya. Kalau nimba langsung pakai gentong yang gede banget, sekaligus beres. Kita nggak ngerti cara menimba. Harusnya kita tanya, bagaimana cara menimba? Kita kerjakan. Waktu kita kerjakan, Tuhan tolong berikan saya hikmat untuk bisa menimba ini bisa lebih baik. Tuhan, saya lihat orang ini menimba dalam waktu 5 jam, cuma berapa 1 gentong misalnya. Tuhan tolong tunjukkan kepada saya gimana caranya orang tersebut bisa mendapatkan air lebih banyak daripada sebelumnya. Biasanya dari kita nego dulu sama orang tersebut. Gue bisa kasih jadi 10 gentong, tapi lu mau bayar gue berapa? Apa yang terjadi itu bukan sifat dari Tuhan. Kita tolong apa yang terjadi. Pada waktu kita tolong tersebut, kita mencoba untuk memberkati orang tersebut. Dan pekerjaan orang tersebut menjadi lebih baik. Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa, dengan caranya Dia. Karena mempertajam diri kita bukan sesuai dengan nalar kita. Mana gaji saya belum naik? Saya sudah berjalan. Siapa dari sini kalau kita melakukan firman Tuhan bisa langsung, wah. Tadi saya katakan, kesaksian saya, waktu Tuhan katakan, tanya Aling ada kerjaan apa? Emang enak. Saya dapatnya langsung dapat gaji, langsung dikasih mobil, fasilitas. No? 50.000 satu bulan. Kalau dia katakan, ini apaan? Kayaknya nggak benar nih Tuhan. Saya nanya kerjaan untuk, dulu saya masih ngerokok. Untuk ngerokok 1 hari, aja 2 hari berarti ya. Saya 1 hari bisa habis 1 bungkus saat itu. Buat 1 bungkus, kenapa masih ngerokok? Ya, karena waktu itu saya benar-benar masih jauh daripada Tuhan. Ingat ya, Marlboro berapa saya nggak tahu. Dulu 20 ribuan perasaan saya. Nggak tahu sekarang lebih kali ya. Kenapa saya tanya begitu? Biar saya juga nggak, mungkin 30 ribu kali Marlboro ya sekarang. Bukan iklan Marlboro. Masih ada kan Marlboro kan? Harusnya masih ada ya. Perusahaan besar. Nah, enak gak? Nggak enak. Secara hati cuma dapat 50 ribu, saya pasti komplain. Oh tenang aja, nanti Tuhan akan berkatin. Bener, 2 bulan kemudian jadi 200 ribu atau 400 ribu, saya ingat. 400 ribu. Gede dong kok ya, gaji pembantu, 400 ribu. Buat saya ngerokok aja, kalau 1 hari 20 ribu, 1 bulan 600 ribu, habis buat rokok. Malah gak cukup. Kok ini stop dong ngerokok? Ya, satu-satu ya, beresin ya. Tuhan akan membereskan hidup seseorang perlahan-lahan. Nah, enak nggak? Nggak enak. Kalau dikatakan, oh bisa langsung berbuah segala, nggak enak. Tetapi saya mulai, akhirnya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya ada waktu, saya lebih lagi. Pagi hari saya nggak tahu mesti ngapain. Karena masih lebih, karena kalau anak-anak sekolah kan, mereka pagi-pagi sekolah kan, sorenya mereka pulang, mereka ngeles. Nah baru saya ngelesin. Pagi hari saya tanya Tuhan, gimana ya? Saya mau cari kerjaan lagi dari pagi. Tolong Tuhan tunjukkan kepada saya, siapa yang bisa saya bantu tanda petik. Akhir Tuhan arahkan saya untuk lihat di koran. Waktu di koran, saya maju. Saya nggak suruh, biarlah Tuhan bekerja. Biarlah orang yang menelepon kepada saya. Kak, saya maju, saya telepon. Walaupun saya waktu itu sekali lagi, saya pikir mau ngajar kumon, karena saya nggak tahu saat itu cuma mau kumon aja ya, saya nggak tahu. Karena mungkin saya ngajar kali ya, pas lihat koran, ada kumon. Ya udahlah, saya coba ngelamar, pertelepon. Apa yang terjadi? Yang tadinya saya mau ngajar kumon, langsung saya ngajar anaknya, kalau saya buka sedikit, yang punya terminal motor showroom. Itu terminal motor showroom, dia import mobil-mobil build up dari luar negeri, kaya sekali. Dan dia punya kungkungnya ya, atau kakeknya, itu yang punya BH Venesi ya. Venesi ya. Itu tahu ya, itu perempuan saya tahu. Saya nggak tahu, kalau laki-laki celana kolor GT Man biasanya ya. Venesi terkenal ya? Terkenal ya? Ya, saya juga nggak tahu. Bisa dapat orang kaya untuk ngajar. Apa yang terjadi? Saya langsung gaji saya tiba-tiba
melewati gajinya Aling. Kenapa? Saya mau membantu orang lain. Saya membuka hidup saya, apa yang bisa saya kerjakan? Saya masih ada waktu lagi untuk kerjakan, apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Kalau kita membuka hidup kita kepada Tuhan, Tuhan mau kerjakan apa dalam hidup saya? Saya mau berjalan. Itu yang namanya mempersiapkan diri. Bukannya, enggak tuh, saya nggak kelihatan apa yang saya mau kerjakan. Saya mau nanti kalau saya bangun tidur, langsung ada surat panggilan. Kalau kita tidak pernah melamar, siapa di sini kalau perempuan, di rumah aja, saya nunggu nanti suami yang melamar saya. Bisa nggak? Gak bisa ya. Harus keluar, ketemu dan satu rekomendasi, ketemu rekomendasi lagi. Bisa dikatakan kita dengan berteman. Saya yakin Hardy sama Rosa ketemu pasti ada rekomendasinya. Apa langsung ketemu di tengah jalan? Enggak ya. Rekomendasi ya. Saya ketemu Aling juga ada rekomendasi. Nah, harus kita keluar. Bukan keluar kita menjajakan, enggak. Kita Tuhan, siapa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa jalan? Nah, dengan ada seperti networking seperti itu, tetapi networking tanpa hal yang baik, yang kita prinsip-prinsip yang baik, akhirnya mengganggu orang kalau kita nggak ngerti. Ketemu orang ribut. Kenapa? Karena kita nggak ngerti dalam bersosialisasi. Yang tak jujur kata, kalau saya katakan, saya tanya Aling misalnya, tanya Aling, ada kerjaan apa? Saya ngomong begini, Ling, lu tuh kerjaan nggak bagus. Kerjaannya kecil, jelek lagi, tapi Tuhan suruh gua minta lu kerjaan. Dicariin nggak maling? Dicariin nggak sama Aling? Nggak mungkin dia cari. Artinya, ataupun misalnya kalau ada dia kerjaan ngajar, dia katakan, enggak, ada kerjaan ngajar, tapi laki gua nggak suka ngajar karena kemarin dia udah menghina pekerjaan gua. Dia tahu kasih ke saya nggak? Apa yang terjadi dengan nggak ada kerjaan? Karena kenapa? Takut disalahkan. Tetapi karena saya selalu berbuka sama dia, apa saja yang saya mau. Saat itu saya nggak ngerti, karena dia tahu Aling, saya mau kerja apa aja saya kerjakan. Maka waktu dikerjakan ngajar, dia dengan terbuka, ada kerjaan ngajar. Nah, kita harus punya hubungan baik dengan orang. Kalau kita nggak mempunyai networking yang baik, dan orang menganggap kita sombong, kita menganggap tinggi hati, kita cuma mau menang sendiri. Waktu kita tanya kepada networking, orang kabur nggak? Orang kabur. Orang nggak mau deket sama kita. Nah, networking sekali lagi adalah kita punya sifat mau membantu orang. Pada waktu sifat itu mau membantu orang, mungkin saat itu hasilnya nggak besar. Tapi saya jamin, kalau manusia tidak memberikan hasil atau tidak memberikan upah, Tuhan akan memberikan upah buat kita. Itu saya yakin sekali. Karena kenapa? Waktu saya ngajar, seringkali gaji saya dipotong. Waktu dipotong, Aling katakan, waduh kita mesti bukan kita. Aling ngoceh sama saya dan katakan, kok gaji saya dipotong segini. Komplain nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Tapi saat itu saya punya keyakinan yang luar biasa. Apa tuh keyakinan luar biasa? Saya katakan, Ling, gak ada masalah. Tuhan akan berkati kita di tempat yang lain yang dengan luar biasa. Bukan saya katakan bahwa ini orang mampus jadi berkutik sama Tuhan. Enggak. Hati saya tetap bersuka cita. Ling, gak ada masalah. Saya ingat banget kepada istri saya dulu. Pada waktu kita setiap bulan buat bulan saya mendapatkan hasil yang lumayan, tapi habis setiap bulan. Entah mesti bayar cicilan mobil, entah kita mesti beli ini, beli itu. Jadi setiap bulan habis. Waktu sebulan habis saya nggak berpikir gimana caranya ya. Aling selalu siapkan uang setelah gajian tanggal 1, ini buat apa, karena selalu habis. Waktu saya berkata seperti itu, ada tiba-tiba roh saya berbicara. Dan saya ngomong sama Aling, Ling, duitnya jangan dihitung. Karena kenapa? Kalau para suami katakan kepada istri, lu jangan hitung duit, kenapa? Bikin pusing doang. Ngomong seperti itu ya. Saya nggak ngomong seperti itu. Saya katakan, Ling, duitnya jangan dihitung. Karena Tuhan akan kasih lebih lagi. Ada lebih nggak? Nggak ada lebih. Nggak ada lebih. Rumah masih jelek sekali. Saya setiap bulan habis. Saya mesti bayar utang juga saat itu. Nggak ada lebih. Tapi saya katakan, Ling, jangan dihitung. Tuhan akan kasih lebih luar biasa. Caranya gimana? Saya nggak tahu.
Saya nggak tahu, saya nggak berkata bahwa harus begini, nanti baru ada lebih. Enggak. Iman dulu keluar. Sekali lagi, cara mempersiapkan diri, mempertajam diri, iman kalian harus kuat sekali. Karena tanpa iman, kalian akan jatuh. Kenapa? Sulit ya ternyata hidup ya. Saya mau berjalan, saya mau melakukan seperti ini, tetapi tenaga saya nggak ada. Ternyata Tuhan seperti tidak membantu saya. Kok orang-orang sudah enak hidupnya, saya kok belum enak? Kalian akan mengalami itu. Kalau kalian melihat kehidupan orang lain lebih baik daripada kalian, Tuhan sama sekali nggak bantu. Jujur saat itu, kalau tetap baik, kalau saya saat itu banyak teman yang datang ke rumah dan dia katakan, kasihan ya rumah kamu. Dulu rumah saya lumayan bagus, sekarang rumah saya jelek. Mungkin katakan bahwa selama saya sama Aling waktu kita lagi susah, tidak ada seorang teman pun yang datang. Tapi saya nggak anggap bahwa mana teman-teman saya, enggak. Dan saya anggap Tuhan kau baik, kau luar biasa. Saya tidak ada harus melihat bahwa teman saya punya mobil bagus, teman saya punya punya rumah yang bagus, teman saya lagi jalan-jalan ke luar negeri. Saya nggak minta itu sama Tuhan. Saya nggak minta. Saya cuma teringat janji Tuhan. Mulai hari ini, kamu tidak akan kekurangan pakaian, tidak akan kekurangan makanan, tidak akan kekurangan tempat tinggal. Itu yang saya ambil. Pada waktu orang lain mempunyai hal yang lebih, mungkin itu berkat orang lain, saya nggak peduli. Bagi saya adalah apa yang saya tolong orang lain. Saya tolong orang yang apa-apa. Saya buka hidup saya melupakan masa lalu saya pernah kuliah di Australia, saya pernah sekolah arsitek, saya pernah punya direktur, saya pernah punya restoran yang rame, saya lupakan itu semua. Saya kerjakan apa yang di depan saya. Nah, apa yang terjadi? Enteng hidup ini. Saya nggak terlalu banyak struggle. Dan katakan, Tuhan saya nggak mau kerja ini, saya nggak cocok dengan ke saya. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Jujur, tadi saya ngomongin tukang las ya. Saya ngerti las, karena saya pernah kerja las juga. Ditawari jabatan direktur, manajer di luar negeri, tapi saat itu saya ngelas. Saya lakukan. Apa kau tahu? Nggak ngerti. YouTube saat itu belum ada. Ada kali ya? Ada kali, tapi nggak gitu terlalu ini. Gimana caranya? Untung mata saya nggak buta. Bahaya ya ngelas ya. Di sini ada tukang ngelas, itu bahaya. Saya waktu dikatakan ngelas, ya saya jalanin. Puji Tuhan saat itu saya nggak mengalami hal-hal yang buruk. Karena saya nggak ngerti ngelas. Tapi selesai pekerjaan tersebut. Pada waktu 1 bulan saya ngelas. Bagus hasilnya, berantakan. Siapa di sini ngelas itu bilang gampang? Sulit diminta ampun itu ngelas. Kelamaan, bolong ngelas. Terlalu cepat dia nggak nempel. Dan saya juga nggak ngerti cara kerjanya, karena bos saya suruh saya ngelas. Karena gini, waktu itu saya disuruh bikin pabrik. Saya suruh jadi manajer pabrik. Sedikit cerita ya, saya bikin manajer pabrik. Harusnya pabrik itu kalau peralatan besi segala macam beli ya, harusnya ya. Roller segala beli. Kita bikin sendiri. Semua dari ujung. Masih mending kalau bikin ada denahnya, ada gambarnya, apa segala nggak ada. Asal buat aja, motong aja, kita motong bukan pakai gergaji, motong pakai laseng. Ajar. Jadi berantakan semuanya. Karena bosnya pelit saat itu. Semua pegawai dikaryakan. Saat itu saya yang ini ya udah lu bagian ngelas. Karena yang satu lah ngerjain kita bikin televisi yang second dibikin baru. Televisi monitor komputer ya. Dulu katanya dia. Nah, saya kerjakan. Kenapa saya kerjakan? Ya ada di depan saya. Saya nggak melihat bahwa saya lulusan Australia. Segala macam. Saya kerjakan. Pulang dapat hasil nggak? 0. Ini 3 ya. Ini 0. Kalau dengan 3, 3 juta kok ya? 0. Malah minus. Saya bawa uang 1 juta waktu itu. Habis buat ngerokok juga. Karena di Malaysia juga mahal ya ngerokok juga. Habis minus. Saya sudah kerja, Aling waktu ngelihat saya pulang, ternyata di Malaysia itu panas loh. Jangan kalian pikir itu Malaysia, karena Malaysia di tengah saya kotanya waktu di tengah Katulistiwa. Siapa yang di sini pernah pergi ke Kalimantan, Pontianak?
Belum pernah ya, kalau dalam pergi panas katanya. Tapi kenapa orang Singkawang putih-putih ya? Warna putih saya nggak ngerti itu gimana caranya. Saya hitam banget. Dan Aling akhirnya, waktu saya udah pulang ke Indonesia, Aling melihat saya seperti itu dan dia katakan, udahlah, lu nggak perlu berangkat lagi. Bukan saya nggak mau berangkat loh. Bukan katakan saya nggak mau kerjain lagi deh. Saya udah nggak mau. Tapi saya mau berangkat saat sudah pulang, masih mending. Bayangin 1 bulan, nggak dapat duit, minus, saya tetap mau berangkat lagi. It's okay. Karena yang dia pengen ngajak teman saya, mungkin saya dirugikan bagaimana, saya nggak melihat itu satu dari dirugikan. Saya mau kerjakan apa yang saya mesti bisa kerjakan. Apa yang terjadi, istri saya katakan, udah deh, lu nggak perlu ke Malaysia. Nah ini, para istri, ingat, kalau suami lagi di bawah, jangan ditekan. Berilah, biar Tuhan bisa berubah. Biar Tuhan bisa memberikan. Nah, satu saya lagi di bawah. Istri saya ngajar, dan dikatakan, udah deh, lu daripada ke sana juga minus, gak ada apa-apa, mendingan di sini aja. Aling juga nggak mau ya, jauh dari sebulan waktu itu. Dia jauh. Waktu itu nggak ada, belum ada WhatsApp. Tahun 2008 ya, komunikasi juga sulit. Nah, jadi dia pikir udahlah di sini aja. Patut di sini baru saya bertobat. Saya kembali sama Tuhan. Yang itu saya masih belum kembali sama Tuhan. Jadi waktu kita mempersiapkan diri nggak enak. Jangan kalian persiapkan diri seperti kayak wah pasti enak kita persiapkan, nggak enak. Kalau kalian nggak kuat, kalau kalian tidak mempunyai iman untuk bisa berjalan terus-menerus, dan kalau kalian tidak mengerti, iman ini gampang sekali dihancurkan dengan kita melihat ke kiri dan ke kanan. Karena firman Tuhan katakan sekiranya Abraham mempunyai pikiran untuk kembali kepada tanah kelahiran, dia akan kembali. Iman ini bisa hancur karena cuma hanya melihat sedikit ke kiri, ke kanan. Iya. Iman ini bisa langsung dihancurkan seperti itu. Kalau kalian sekiranya melihat, kayaknya enak ya teman-teman. Segala macam dia udah hidup enak. Kalau kalian berpikir seperti itu, iman kalian akan hancur. Kehidupan kalian yang tadinya nggak seberapa. Siapa dari sini di Afghanistan ternyata orang nggak takut COVID sekarang? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Lagi perang. Lagi perang, banyak yang mati senjata. Mereka nggak takut COVID sedikit pun. Kenapa? Ada kesusahan yang lebih susah daripada COVID. Nggak ada orang berperang dia kasih masker. Dia buka tuh masker. Fokus. Mereka nggak takut COVID sedikit pun. Jadi dengan kata lain, kalau kehidupan kalian yang sekarang sulit, ada yang lebih sulit. Kalau kalian ada sekarang yang sulit, ternyata ada yang lebih sulit. Ternyata kesulitan kalian akan berkurang ya. Tidak terlalu sulit. Tapi kalau kalian kesulitan, ada teman kalian hidupnya enak sekali. Diberkati, segala macam. Yang sekarang kalian ngalamin, apa yang terjadi? Semakin down. Kok Tuhan, dia enak ya? Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa begini, bisa begitu. Yang tadinya nggak punya masalah, jadi masalah. Nah, sekali lagi pergaulan yang buruk akan merusak pikiran ini, iman kalian mesti dibina. Untuk nggak melihat ke kiri, nggak melihat ke kanan. Yaitu apa? Percaya dengan Tuhan, Tuhan saya mau berjalan. Yang penting adalah sekarang cara kalian benar. Yang tadi saya katakan, mau nggak kita networking? Mau nggak kita tanya kepada orang-orang apa yang bisa kita kerjakan? Nah, sebenarnya untuk kita mau yang hari ini, saya mau tambahkan lagi. Kita sudah ajarkan ya dengan iman secara teori, tapi kok prakteknya agak kurang ya. Saya nggak ngerti apa saya lakukan, apa saya mesti berdoa terus? Enggak. Kalian harus bisa melihat peluang-peluang di sana. Kalian punya investasi adalah kita membantu orang-orang. Tetapi dalam hal juga untuk ada jangka panjang, ada jangka pendek ya. Nah yang jangka pendek kalian juga harus belajar namanya berjualan. Nggak bisa enggak. Nah kalau kalian bekerja kepada seseorang, waktu kalian cuma hanya dari jam segini sampai jam segini. Terus terbatas. Kalian nggak bisa memaksa
orang yang di atas ini untuk mengikuti kemauan kalian, gak bisa. Kalian harus bisa melihat peluang-peluang. Nah, peluang di ngaris kalian harus dibukakan. Kalian mungkin bisa pergi ke seminar, dibukakan. Tetapi yang saya pun harus bisa membukakan peluang-peluang bisnis. Salah satunya, kalian bisa melihat kok ada bisnis apa yang bisa saya lakukan di waktu luang. Ada jualan Tokopedia. Jualan di Tokopedia. Banyak sekali yang kita bisa ngambil dari orang. Terus kita jualan di sana. Saya yakin Tokopedia nggak perlu uang banyak ya untuk bikin toko ya, kadang ngambil. Tetapi sekali lagi itu bukan bisnis. Tokopedia itu bukan bisnis. Tokopedia itu seperti kayak kita cuman hanya jangka pendek. Kalian tidak bisa membangun, karena dia punya customer-nya pun berganti-ganti ya kadang-kadang. Customer-nya pun tidak loyal. Customer-nya akan loyal ke Tokopedia, tapi bukan loyal ke kalian. Kalian nyari bahasa, siapa di sini kalau nyari barang, biasanya search aja kan? Search, yang paling murah beli. Jadi dengan kata lain, nggak ada loyalitas ke penjual. Itu bukan bisnis, itu bukan networking. Tetapi harus kalian jalanin. Dicoba, mungkin kita bisa jualan apa? Banyak sekali, mungkin kita mau ada ngomong sedikit 15 menit ya, sampai jam, ya sebentar. Coba kita brainwash. Kalian harus bisa melihat bahwa ada bisnis apa ya yang kita mau pelajarin. Gak ada salahnya kita melihat bisnis orang lain dan coba menjalankan. Gak ada salahnya. Jangan kalian katakan, saya nggak mau niru-niru orang. Jangan. Kalau ada orang yang mengatakan ada bisnis sesuatu, kita tanya. Kalau memang skalanya ya di bawah, kalian tanya seperti apa. Terus kita tanya lah. Kalau sudah tanya mendapatkan sesuatu, kita bukan runding di komunitas tanya. Ada bisnis seperti ini baik apa enggak ya? Cari input-input. Mungkin kayak kemarin juga ada seorang ya yang mau usaha apa, saya kasih input seperti itu. Nah, kalau modalnya nggak terlalu besar dan tidak terpakai modal, jalanin. Tapi kalau pakai modal besar, coba dipikirkan sedikit dulu. Jangan langsung, jangan kita mau untungnya aja. Nah, saya mau ada waktu 10 menit atau 15 menit kita berbicara. Kira-kira ada ide apa yang salah kalau saya tawarkan sekarang adalah Tokopedia. Tokopedia banyak sekali dia orang berjualan. Kenapa Tokopedia itu benar-benar luar biasa. Kalian mau jualan apa aja, itu bisa jualan di sana. Tetapi ada untungnya kok. Kita nggak tahu kalau kita nggak jalankan. Yang kedua adalah YouTuber. YouTuber bisa menghasilkan sesuatu, kita nggak tahu. Tapi YouTuber yang langsung seperti ini ya, ada yang tentang produk-produk apa. Banyak sekali yang kalian bisa kembangkan. Ada yang ide kira-kira, atau mau bertanya juga, seperti apa sih kok YouTuber? Setiap hari Tokopedia, ada kira-kira ide. Blogger sama YouTuber sama kali ya? Mirip. Kalau blogger itu cuma dalam bentuk, biasanya di WordPress ya, blogger ya. Bikin-bikin sesuatu. Nah, mungkin kalau hamba Tuhan biasanya bukan networking ya, dengan di Facebook masuk ke grup-grup memberitakan, jangan di Facebook jangan ribut ya di grup ya. Biasanya kalau kita memberitakan sesuatu kita ujungnya berdebat, jangan, kita cuma memberitahu aja sesuatu tentang kebaikan Tuhan, ada bikin renungan. Itu pun ada bukan networking ya. Saya kenal ada beberapa orang aling ke Facebook akhirnya menjadi teman. Tapi nggak semua seperti itu ya. Intinya adalah networking tersebut. Semua bisa dijalankan ada di Facebook. Tapi di Facebook jangan kerjaan ngobrol dari pagi sampai sore. Nggak ada ini. Tapi di grup, saya nggak ngerti sekarang dia punya kehidupan Facebook seperti apa. Nah, tapi bagi saya ada ide adalah sebenarnya kemarin saya tunjukkan adalah multi level. Banyak sekali multi level di luar sana. Berarti kita jualan? Bukan. Kalian bangun networking. Kalian belajar cara ngomong dari orang-orang. Jangan beli dulu produknya. Nanti sebenarnya saya ada poin besok saya akan ajarkan gimana caranya untuk bisa meneliti ya. Multi level. Kalian mesti masuk ke sana. Karena dengan modalnya yang sedikit, dan kalau bisa yang tanpa modal, kalian networking. Kedua adalah asuransi. Kalian mesti masuk. Bukan beli asuransinya, networkingnya. Kalian mesti spend waktu dengan berhubungan dengan orang. Ketiga, Tokopedia yang saya tawarkan yang tadi adalah dengan Tokopedia berjualan. Jualan apa? Saya nggak tahu. Apa yang Tuhan gitu.
Dan biasanya Tokopedia pun nggak perlu kalian beli barang. Kalian bisa ngambil dari supplier besar, kalian iklankan di Tokopedia, nanti mereka yang kirim. Uangnya akan masuk ke mereka dulu, is okay. Atau ke kalian dulu, is okay. Saya nggak tahu dia punya sistemnya. Tetapi ini kalian mesti pelajarin. Kenapa? Itu uang. Money makes me happy. Uang itu bukan ada di dalam satu orang. Bukan dalam bentuk benda. Tetapi bisa dalam bentuk koneksi, satu komunitas. Instagram bisa menghasilkan uang juga. Instagram saya baru ngerti dia punya. Di TikTok juga banyak sekali menghasilkan uang juga, saya baru tahu. Banyak sekali, ada sekali orang-orang ide ini. Oke, saya ngomong seperti ini biar meluaskan. Ada orang yang YouTuber di Amerika adalah dia ada bekerja di satu perusahaan besar, gajinya lumayan. Akhirnya dia quit. Padahal dia bisa dapat pensiun luar biasa dan dia setiap hari betulin mobil, kasih tahu segala macam, dan dia punya subscribernya sudah kurang lebih 200.000 orang. Mulai dari kecil di rumah, cuman senterin video bagaimana cara bongkar mesin. Dapat untung nggak pertama? Nggak dapat untung. Tapi akhirnya perlahan 200.000 orang dan banyak iklan masuk. Jadi banyak sekali yang bisa kalian kerjakan di waktu luang kalian. Jangan kita mentok di kepala ini. Kita mulai kerjakan ini. Tuhan mesti berkatin ini segala macam. Enggak. Tuhan sudah berkatin ini dan Tuhan katakan mana waktu kalian yang lain. Kalian mesti manfaatkan waktu kalian. Dan persiapkan diri bukannya bisnis. Bisnis kalian melakukan pekerjaan belum tentu berhasil satu hal itu juga. Bisa ada juga bisa gagal. Nah, kalau waktu kalian bergaul, bertanya, saya mau melakukan ini kira-kira bisa dapat input seperti apa? Ya, jangan ke setiap orang ngomong seperti gitu, tapi kita beberapa orang yang bisa dipercaya, minta konsultasi. Bukan hanya konsultasi rohani, tapi konsultasi bisnis juga. Dan kebetulan saya ngerti bisnis. Saya bisa kasih input kalian bisnis. Secara rohani saya bisa kasih ke kalian. Nah, ketemu orang-orang seperti itu, ngobrol. Pikiran kalian dalam bisnis mesti dibukakan. Apa itu bisnis kalian? Bisnis ini bukan bekerja. Bisnis adalah kalau kalian berbisnis adalah yang kalian kembangkan bukan volume usahanya. Bukan. Tapi berapa banyak kalian orang-orang ketemu orang. Berapa banyak kalian customer kalian yang loyal. Yang bisa repeat order. Waktu kalian kerja, saya mau kasih kesaksian sedikit ya. Di sini banyak ada ibu-ibu, di rumah juga banyak ibu-ibu. Siapa sih tahu namanya Kartika Sari? Kue top langsung di Bandung. Kartika Sari. Kue apa itu? Kue apem kah? Molen. Dia yang bukan menciptakan lah. Mungkin ada dulu molen-molen yang lain ya. Tetapi saya ingat sekali. Kenapa? Karena dia waktu dia startnya dulu, saya punya restoran besar saat itu, ramai sekali, tinggal restoran itu di pinggir jalan besar, luas restorannya, pokoknya seafood dan ramai sekali. Saat itu saya ingat sekali dia pada satu hari datang ke tempat kita naik pakai sepeda, menjajakan, mau beli pisang molen nggak? Kalau nggak salah nama yang punyanya Agoy, siapa? Jinji. Suaminya yang nganterin. Menjajakan pisang molen. Ini bukan tahun 70-an yang sepeda. Enggak, tahun 90-an. Jadi, kalau usaha naik sepeda tahun 90-an, kelas bawah ya. Kalau zaman tahun 50 naik sepeda usaha, keren. Tapi kalau tahun 90-an, saya ingat banget tahun 88 atau tahun 90-an, dia masih menjajakan dari rumah ke rumah jualan pisang molen. Dan saya ngelihat sendiri, dia menjajakan. Apa yang terjadi karena keuletan dia? Karena pisang molennya benar-benar enak banget. Dulu pun dari dulu sampai sekarang dia nggak berubah rasanya. Dan yang lebih gila lagi, dulu misalnya harga tahu itu 100, pisang molen 250. Tahu goreng 100, pisang molen 250. 2,5 kali dari tahu. Make sense gak? Gak make sense. Tahu kosong. Pisang molen
ada pisangnya, ada kejunya, ada menteganya, dibuat lama. Tapi harganya itu hampir mirip-mirip. Apa yang terjadi? Murah banget. Dia nggak ngambil untung banyak. Dia jualan naik sepeda. Sana kemari dia jajakan. Karena dia nggak ngerti marketing. Jajakan apa yang terjadi? Murah sekali, enak banget. Mulai. Ada orang pesan repeat order. Karena murah sekali dan enak sekali. Sekali pesan 1 pak, 2 pak. 1 pak itu isi 10 waktu itu ya. 2 pak, 3 pak, orderan datang terus menerus. Karena repeat order tersebut. Kalian gak bisa berjualan tanpa ada yang namanya repeat order. Kalau kalian berjualan, akhirnya customer pergi, kalian akan capek sendiri. Tapi kalau kalian berjualan repeat order, customer loyal. Makanya tadi katakan Tokopedia itu bukan bisnis. Itu cuman hanya kita bisa, ya karena banyak ya saingan segala macam. Walaupun kalian star besar, sebentar juga bisa dikalahkan dengan orang. Tapi kalau kalian punya loyal customer, kalian mesti berhubungan dengan ngobrol. Nggak bisa enggak. Produk kalian harus ada sesuatu yang namanya, kalian punya ciri khas branding ya. Waktu kalian menjajakan, saya tinggal di tempat kita, ada beberapa orang yang kaya, dia jualan yang dikasih kain isinya nasi yang ada daging, apa ya? Lontong. Apartemennya lingkungannya lumayan ya, saya yakin dia minimal orang berduit lah, tapi dia jualan lontong. Istri saya beli 4 atau 5 biji. Mereka masih mau berjualan lontong. Lontong dari mana? Diambil dari orang lain. Dia nggak bikin. Diambil orang lain, ditawarkan ke orang-orang lain. Ini enak. Hanya cuma ngambil, tawarkan. Dengan gunanya apa? Bukan lontongnya yang kita dapat, tetapi ketemu sama orangnya. Dan dia bisa repeat order lagi. Banyak yang dia jualan dari lontong, kue, coklat, apa dijual, apa aja dijualin. Mungkin kalau misalnya semua dijualin sama dia, bukan semua dijualin, maksudnya ditawarkan kepada orang. Itu baru bisnis. Kalian berhubungan dengan orang, menjadi repeat customer. Nah, ini saya mesti ajarkan kepada kalian, karena kalian gak bisa hidup kalian secara ekonomi berubah hanya dengan berdoa. Gak bisa. Tuhan gak pernah ajarkan kalian untuk berubah hidupnya dengan berdoa. Tapi kalian mesti keluar. Karena berkat Tuhan sudah dikatakan, aku memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan ada di mana? Bukan dalam diri kamu. Di sana. Kalian harus berhubungan dengan orang. Tuhan sudah menempatkan berkat itu kepada orang lain dan kamu mesti ambil. Ada di tempat orang lain tersebut berkatnya. Karena Tuhan, cara kerja Tuhan gak mengirim. Cara kerja Tuhan, memang kalau dikatakan, saya mau nanti Tuhan ngirim saya burung gagak untuk ngasih daging kepada saya. Dalam firman Tuhan memang ada kejadian seperti itu, tapi untuk sehari-hari bukan seperti itu. Kalian harus bertemu dengan orang. Tuhan sudah memberikan berkatnya di sana. Tuhan berkatnya di sana. Ketemu sama orang, deal. Nah, waktu, apa katakan deal, kalian harus bisa, saya bilang dulu ya, mulut. Penting sekali, nggak bisa nggak. Waktu berjualan Kartika Sari, kalaupun makanannya enak, tapi kalau dia judes, kita komplain, ngajak berantem dianya, laku nggak makanan dia? Kita akan mengatakan bahwa yang tadinya enak jadi nggak enak. Sama seperti itu juga. Dan Kartika Sari, Ciguan ya namanya, saya lupa dikatakan dia ini. Nah, ramah dengan orang. Kalau dikasih komplain, oh ya nanti kita perbaikin ya. Terima kasih untuk sarannya. Jangan kalau kita kasih saran, kitanya ngamuk gitu loh. Gue yang bikin, lu sudah beli 1 aja komplain. Jangan. Mulut ini mesti dijaga. Perilaku. Waktu kita punya perilaku yang baik, tutur kata yang baik, orang akan senang sama kita. Waktu senang sama kita, pada waktu kita menawarkan barang yang gelan, orang itu akan memperhatikan. Oh iya. Dan jangan malu pada waktu kita menawarkan barang kepada orang-orang. Jangan malu. Jangan dikatakan, enggak, ini culture Indonesia. Sekali lagi saya mesti merubah culture Indonesia. Culture Indonesia itu kalau kita menawarkan barang kepada orang lain, malu. Kok jualan? Semua rata-rata orang yang sukses adalah berjualan. Entah berjualan dirinya, atau menjualan produknya. Dirinya apa? Dia menjual integritas hidup dia kepada orang lain.
Tapi harus bertemu dengan orang lain, nggak bisa di rumah aja. Ketemu dengan orang lain, apa yang bisa dibantu semua. Dan kedua adalah kita mau belajar, evaluasi. Produknya apa ya? Saya banyak sekali dia punya ide-ide saya mau jalankan, tetapi saya masih belum jalankan. Tapi yang terpenting adalah networking. Kalian harus bisa menjual sesuatu. Entah diri kalian, entah satu produk. Bisnis itu sekali lagi bukan sudah jualan barang, yes, yang penting sudah dapat duit. Itu bukan bisnis. Bisnis adalah kalian bisa membangun hubungan. Repeat order itu sudah powerful loh. Apalagi rekomendasi. Sekarang kalau dia sudah jualan di sini, repeat order, ada dikatakan dia kasih tahu lagi orang lain, makanannya enak, servisnya bagus. Itu powerful sekali. Karena kenapa kalian berjualan diri kalian? Ada produknya. Waktu kalian membantu orang lain pun harus ada produknya, harus ada skillnya, harus ada brandnya kalau dikatakan. Brand itu dari mana yang kalian lakukan? Brand dari mana? Brand itu sesuatu yang kalian pelajarin lebih dalam lagi. Saya mengatakan bahwa jangan kalian berpikir bahwa kalian harus melakukan sesuatu itu sempurna. Wah, langsung luar biasa. Pasti ada salahnya, nggak mungkin nggak. Waktu kalian berbuat salah, tinggal katakan sorry. Apa yang bisa saya perbaikin? Dan kalau dikatakan, mesti ganti lagi, saya uangnya saya nggak ada. Bisa nggak ngasih saya keringanan? Tanda petik seperti itu dengan orang-orang. Bukan mengemis. Tetapi kita katakan bahwa saya mau memperbaiki. Tapi kalau memang harus diganti semua, saya nggak mampu. Bisa nggak, mungkin kemarin ada untung segini, saya balikan untungnya. Orang mungkin kata, ya sudah deh. Itu meredakan kemarahan orang pada waktu kalian melakukan kesalahan. Bukan berarti, oh ya saya ganti deh, berapa semuanya? Jangan. Orang akan semakin tersinggung. Pada waktu kalian melakukan kesalahan, kalian tunduk. Artinya tunduk, coba. Sebagai, kalau memang salah, kita akan perbaikin hubungan tersebut. Dan dikatakan pada waktu kita mempunyai attitude, kata-kata yang baik kepada orang akan reda. Dan dikatakan, ya sudah deh, gak apa-apa. Nah, cara-cara hubungan seperti ini penting sekali kalian dalam membangun ekonomi kalian. Uang ini gak bisa hanya kalian cuma diplototin datang sendiri. Kalau itu namanya tuyul yang datang ya. Enggak. Next, Tuhan apa yang bisa saya bantu? Saya sudah tawarkan, tadi adalah kita akan belajarin multi-level, asuransi, Tokopedia. Tiga-tiganya gak pakai duit. Mungkin kemarin ada dari YouTuber, ide-ide seperti apa, karena penting. Saya kasih tahu, banyak sekali orang-orang dia pergi ke seminar bisnis. Mereka bayar mahal loh. Mereka minta ada masuk ke seminar motivator juga. Mereka bayar mahal. Gunanya gimana untuk meningkatkan? Kalian di sini diberkati luar biasa dengan Tuhan. Kita sudah sediakan tempat. Ada YouTube, ada kita Zoom segala macam. Manfaatkan itu. Jangan kalian cuma hanya mendengar, tetapi ya nanti juga berbuah. Enggak. Kalian mendengar, tapi kalau kalian tidak bereaksi untuk bisa merubah hidup kalian. Firman Tuhan katakan, firman yang disampaikan kepada orang Israel di Gunung Pasir menjadi sia-sia. Karena kenapa? Tidak dicampur oleh iman mereka. Firman Tuhan sudah berbicara langsung kepada orang Israel, kamu akan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan akan berkatin di tanah Kanaan dengan luar biasa, dengan susu dan madu. Kamu akan diberikan semuanya. Gagal. Mereka tidak mendapatkan satupun. Karena kenapa? Bukan mereka kurang gigih. Firman Tuhan katakan mereka tidak mencampur dengan iman mereka. Iman ini penting sekali. Iman ini akan menggerakkan kehidupan kalian. Waktu langkah kalian berjalan, benar-benar yang membuat kalian melangkah iman kalian. Rasa percaya kalian. Pada waktu kalian punya masalah, jalan terus. Karena kenapa? Sekali tadi katakan, apa yang saya ajarkan ini gak gampang. Nggak besok langsung mendapatkan. Banyak sekali perjuangan. Tapi kalau kalian nggak memperkuatkan iman kalian, sebentar juga stop. Udah nggak dapet. Saya nggak merasakan. Saya sudah 10 tahun ikut Tuhan, nggak ada hasilnya tuh. Koinki mah enak aja, 1 hari langsung dapat segala macam. Enggak, 50.000 pertama, naik ke 400.000.
Saat itu kalau saya dapat 50.000, pilihan saya cuma 2. Terusin, atau tinggalkan dan saya ngomel sama Tuhan. Mana janji Tuhan? 50.000. Saya mau tunggu 1 bulan lagi. Kalau dalam 1 bulan lagi saya nggak dapat, apa yang terjadi? 1 bulan memang peningkatan. Tapi 400, saya katakan, Tuhan mana cukup. Ngerokok aja saya habis 600.000 1 bulan. Gaji cuma 400.000. Saya akan komplain sama Tuhan. Sedetik pun saya nggak pernah ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan nggak cukup. Saya tetap jalankan terus. Dan saya cuma katakan, Tuhan, saya masih banyak waktu lagi. Tuhan mau suruh saya kemana? Saya tembus ke sana. Karena kenapa? Saya yakin sekali saat itu Tuhan janji sama saya. Kamu mulai hari ini kamu tidak akan kekurangan pakaian, tidak akan kekurangan makanan, tidak akan kekurangan pakaian. Tidak akan kekurangan tempat tinggal. Itu yang saya ingat janji Tuhan. Apa yang terjadi? Saya jalan. Waktu istri saya minta rumah, minta nikah. Mereka tunggu saya punya rumah. Saya pun kadang-kadang nggak yakin saya dapat atau enggak. Tapi saya berjalan dulu dikatakan bahwa Tuhan pasti kasih nanti. Saya berjalan. Gimana caranya? Saya nggak ke kiri kanan. Saya cuma berjalan. Karena iman ini akan menggerakkan kalian. Nah, sekali lagi, uang ini bukan hanya dipelototin aja. Perlu yang namanya Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Nah, saya kasih dulu ya satu kisi-kisi. Dalam hidup kalian, kalau tidak ada yang namanya clear objectivity atau sesuatu yang jelas garis finishnya, kalian akan kacau. Kenapa saya bilang kacau? Kalian dalam berjalan, kalau cuman hanya dalam hidup ingin diberkati sama Tuhan, kalian akan kacau. Ingin diberkati sama Tuhan itu nggak clear objectivity. Apa itu nggak clear objectivity? Garis finishnya di mana? Menurut kalian kalau ingin diberkati Tuhan, ada angka yang jelas. Kalau dikatakan bahwa nggak perlu angka, nanti Tuhan akan berkatin. Enggak. Kalian bisa melihat, contohnya misalnya kalau dulu saya ingin belajar tentang yang namanya Ableton ya. Saya sudah kasih kisi-kisi. Ableton seperti ini. Kita mengejar ke sana sampai jelas. Kita akan bikin lampu, kita akan kerjakan. Ada jelas, akan selesaikan lampu. Mungkin di depan kita pagar, saya akan jelas pagar beresin kapan. Ada clear objectivity. Kalau kalian dalam hidup hanya cuma lihat begini aja, ini tidak ada clear objectivity. Kalian sekatakan bahwa Tuhan, kalau misalnya gaji, kalau saya penghasilan saya sebulan ini cuma hanya 1 juta, Tuhan saya mau dalam 6 bulan lagi, saya mau dapat jadi 1.200.000, jadi 1.300.000. Tuhan, tunjukkan kepada saya harus saya lakukan di mana. Dalam 6 bulan, kalian evaluasi, sudah 1.200.000 belum? Kalau belum, berarti ada yang salah di mana. Karena apa saja yang saya minta kepada Tuhan akan berikan. Clear objectivity, garis finishnya di mana. Pada waktu ada garis finishnya di mana, kalian akan bisa bersukacita sama Tuhan. Ternyata Tuhan berkati dengan luar biasa. Nangkep nggak di sana? Itu soal uang. Ada clear objectivity. Di dalam hidup kalian kalau tidak ada clear objectivity, sekali lagi kalian akan kacau. Enggak, saya sudah diberkati sama Tuhan kok. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. Itu statement dari Tuhan. Tapi tugas kalian adalah, if God give you big idea, you handle small thing, yang pernah saya ajarkan. Kalau Allah memberikan satu statement yang besar dalam hidup kalian, kamu lakukan hal-hal yang kecil. Yaitu yang clear objectivity-nya apa. Kok jadi kayak goal? Itu bukan goal. Itu membuat kita tuh menjadi arahnya berjalan. Sorry kata, kalau saya dalam 5 tahun cuma 50.000, terus 50.000, iman saya yang paling dalam pun akan hancur. Kenapa saya hancur? Kok gini-gini terus ya? Uang saya habis tabungan. Makin lama makin habis. Jujur saat itu saya ngerokok. Kenapa ngerokok? Agak stres juga. Nah, kalau tidak ada peningkatan dalam hidup, tidak ada clear objectivity-nya, saat itu kenapa saya nggak kejar? Saya bukan kejar. Saya cuma katakan, Tuhan, yang saya kejar apa? Waktu saya. Bukan uang. Waktu saya saat itu. Tuhan, saya masih ada free. Waktu jam sini. Saya belum ada yang kerja. Tuhan, tolong kasih tahu ke saya mesti kerjakan apa lagi.
Saya nggak minta Tuhan, memang tadi katakan ada dia punya angkanya, itu cuma kasih lihat kepada kalian, cuma sampel salah satu. Kalau dulu yang saya kerjakan adalah, saya masih banyak waktunya ini Tuhan, tolong kasih tahu saya apa yang mesti kerjakan lagi. Saya minta sama Tuhan dari jam segini ada yang bisa saya kerjakan. Apa yang terjadi Tuhan berikan. Tuhan berikan. Soal gaji segala macam itu next, berikutnya. Nah, clear objectivity penting sekali. Bahasa Indonesia apa ya clear objectivity? Bukan target yang jelas, pencapaiannya jelas. Jadi apa yang mau kalian lakukan minggu depan, bulan depan, tahun depan, kalian jelas. Itu yang kalian kejar. Pada waktu jelas, enak sekali. Misalnya kayak sekarang, kita lagi mau bikin YouTube ya. Kita mesti lihat nanti ada berapa khotbah, ada segala macam. Dia punya yang nonton berapa banyak. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau cuman numbers juga, saya bukan nyari pentingnya, enggak, tapi kita bisa clear, apa yang kita kerjakan ternyata bertambah, bukannya kita jalanin aja, bukan. Semua dari kalian, kalau saya bisa katakan ini itu hati kalian pun dalam soal finansial kalian mesti lebih. Ini di sini kita besok kita akan kembangkan lagi apa yang namanya clear objectivity untuk ke kalian. Oke?